Dalam satu kisah, ini kisah sedikit saya berbagi, ada kisah pernah Nabi Musa alaihissalam dinukil dalam sebuah riwayat. Beliau mengatakan kepada malaikat Jibril, saya ingin melihat keadilan Allah. Kata malaikat Jibril, kamu nggak mampu. Dia bilang, tapi saya pengen sekali mengetahui. Betul. Ringkas cerita, malaikat Jibril melapor kepada Allah, lalu Allah mengatakan, kalau gitu suruh Musa datang ke satu sungai, dia hanya nonton saja. Tidak usah menanggapi apa-apa, jangan ambil keputusan apapun. Nabi Musa datang menjauh dari jarak jauh, dia melihat sungai itu. Cuma nonton saja. Yang terjadi yang pertama adalah ada satu orang lewat menunggangi kuda, karena ini masa klasik dulu, belum ada mobil. Pakai kuda, di pinggang sebelah kanan kirinya itu ada kantong isinya harta. Dia mampir di sungai itu, dia turun minum. Setelah minum, pada saat dia turun minum, rupanya dia tidak sadar kena letihnya, 2 kantong hartanya jatuh. Dia naik ke kuda lalu dia pergi. Datang orang kedua, anak kecil, datang minum juga di sungai itu. Dia lihat ada 2 kantong harta, nggak ada orang, dibawa. Orang ketiga datang, orang buta, datang dengan tongkatnya mendekat sungai, kemudian dia minum air. Rupanya orang yang pertama tadi, yang pemilik harta, kembali. Dia bilang sama si buta, wahai bapak buta, saya tadi mampir sini minum dan ada uang harta saya taruh di kantong, jatuh di sini. Apa kau tahu? Dia bilang, saya nggak tahu. Saya juga baru datang. Nggak mungkin, di sini nggak ada orang lain. Dia cek nggak ada orang lain. Anak kecil itu sudah pergi. Ringkas cerita, yang penunggang kuda ini akhirnya membunuh si buta. Karena dia bilang, saya nggak percaya, pasti kamu yang ambil. Karena si buta bilang, enggak, saya nggak ambil, ngotot, dibunuhlah si buta. Digeledah semua barangnya, nggak ada. Karena sudah putus asa, lihat kiri kanan nggak ada orang, ya sudah, dia mau ambil di mana hartanya, dia pergilah. Nah, pergilah si pemilik harta ini. Lalu waktu itu Nabi Musa berkata, saya sudah tidak sabar. Karena menurut Nabi Musa, yang salah si anak kecil. Kalau anak kecil tidak mengambil uang tadi, orang itu kembali, dia ambil hartanya, dia pergi, dia nggak akan bunuh si buta. Maka kata Jibril alaihissalam, itulah tadi yang saya bilang, kamu tidak bisa sabar. Tapi asal kamu tahu, yang benar dalam kisah ini anak itu. Loh kok bisa? Kan dia yang ambil harta, kalau dia tidak ambil uang tadi, jelas si buta nggak dibunuh, jelas yang itu tidak membunuh, karena haknya sudah diambil. Dia bilang begini ceritanya. Ini anak kecil ini punya ayah. Ayahnya ini pernah bekerja ya pada si pemilik harta. Dulu jadi pegawainya. Dan orang ini zalim, tidak memberikan uang, tidak memberikan gajinya. Dan diusir pergi. Dan apa kau tahu Musa, uang si ayahnya anak ini sejumlah 2 kantong itu. Allah punya cara mengembalikan kepada dia. Jadi jatuh, anak itu tidak tahu apa-apa, dia masih kecil, diambil sama dia. Tapi itu hak ayahnya. Terus kata Musa, baiklah, saya sudah paham, berarti memang itu haknya anak kecil. Tapi bagaimana dengan nasibnya si buta? Kata Jibril, ayahnya si anak ini setelah dipecat kerja di tempat pertama, pemilik harta dan tidak memberikan hartanya, maka dia bekerja sama si buta. Dulu orang ini tidak buta. Lalu si buta ini dulu cekcok sama ayahnya anak ini dan dia membunuhnya. Jadi si buta ini pembunuh ayahnya anak ini. Maka Allah datangkan orang itu mengembalikan uangnya kepada si anak ini, gitu caranya. Dan yang membunuh buta ini dibunuh oleh orang yang zalim. Itu sesuatu yang nggak bisa dinalar. Nggak bisa dinalar. Jadi kalau sudah bicara di level Tuhan, dimensi yang berbeda lah. Udah nggak bisa. Ya, paham. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya.